dan dia akhirnya menjadi ulama munafik pecundang yang akan menjadi sampah sejarah. Mengatakan Roma itu belen. Ada yang mengatakan loro moto. Itu aja. Ada sampai sadar mengatakan Roma itu adalah rembes. Asobahu Ramadan. Nabi nate kena penyakit belen. Apa belen ini? Ramadan itu adalah sakit mata biasa yang tidak sampai kotor. Apalagi baginda Rasulullah SAW. Akan tapi orang ini harus belajar lagi persoalan bahasa. Bahasa Arab Ramadan itu bukan belean. Kalau belean ini adalah Ramasun. Dasarnya adalah saya punya catatan. Anda ini umat siapa? Anda ini umat Muhammad atau Anda adalah umat Cina? Anda ingin NKRI-nya tetap damai sentosa sampai kiamat, maka perhatikan baik-baik. Anda harus pintar-pintar mendeteksi siapa orang munafik dan siapa orang yang berjalan li'alai kalimatillah. Saya ngambil 5 juta, berarti 5 juta itu dapat berapa? 500 kali berapa itu ya, hitung sendiri. Ya, ini motivasi ya, kalau begini sifatnya motivasi. Nanti ada pribadi yang tidak perlu diupload. Nah, itu nanti hubungan saya dengan Allah, dengan beliau. Yang saya upload ini untuk motivasi. Saya ambil 5 juta, berarti kalau nggak salah 10 kapling saya, 10 meter lah. Kurang lebihnya begitu. Ayo teman ya, saudaraku, singkatnya begini. Saya butuh 700 orang. Satu orangnya 500.000. Insya Allah 500.000 itulah nanti harta yang akan menerangi dirimu di alam barzah. Insya Allah begitu ya. Amin amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang betapa urgennya kita, bagaimana kita menjaga akidah kita, bagaimana kita menjaga keimanan kita di negeri tercinta ini. Sebegitu hebatnya orang-orang kafir ingin menghabisi kita punya iman dengan cara-cara mereka. Di antara kesuksesan orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam, syariatnya, kekuasaannya, apapun, mulai dari Khilafah Utsmaniyah, ini tidak luput daripada strategi-strategi licik yang mereka andalkan. Dan itu terus diduplikasi sampai saat ini, sampai detik ini. Orang-orang kafir menggunakan cara yang sama. Kunci kesuksesan mereka untuk menghabisi umat Islam yaitu ada di dalam satu kata, yaitu cari munafikin. Cari munafik. Ketika orang munafik ditemukan oleh mereka, mereka akan mudah untuk meruntuhkan Islam, mudah meruntuhkan kekuasaan Islam, mudah meruntuhkan wilayah-wilayah Islam. Ini fakta dan sejarah yang tidak boleh kita lupakan, karena hari ini kita akan mengkaji dengan sedemikian detail insya Allah semampu kita, yaitu bagaimana kita harus waspada terhadap orang-orang munafik semacam yang akan kita bahas berikut ini. Kita belajar kepada seorang panglima besar di dalam Islam yang namanya terukir indah di dalam sejarah, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Kita belajar kepada kemenangan Khilafah Utsmaniyah, mulai dari Muhammad Al-Fatih ketika beliau menaklukkan Konstantinopel sampai Khilafah Utsmaniyah runtuh. Ada pelajaran besar yang harus kita pegang baik-baik di sana. Baik, sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, kita kembali kepada ayat yang kita baca tadi, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Arti daripada ayat tersebut, berimanlah kita terhadap apapun yang diamanahkan daripada baginda Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Amantu billah wa bima jaa'a 'anillah. Ini dipegang baik-baik. Saya beriman kepada Allah dan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari apapun yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan di dalam ayat tersebut disampaikan la takunu awwala kafirin bi. Jangan seperti golongan orang yang kafir. Menjadi orang yang pertama kafir, menjadi pelopor kafir. Itu biasanya dimulai daripada orang-orang munafik. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ini, jangan kalian menjual belikan ayatku, jangan kalian menukarkan ayatku, yaitu keimanan ini, dengan samanan qalila, harga yang kecil bagi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita lihat bagaimana orang-orang munafik malah berlomba-lomba menjual keimanannya, menukar dengan satu hal yang sangat remeh-temeh, yaitu dunia dan isinya. Wa iyaya fattaqun, dan takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, supaya kita tidak bisa menelan mentah-mentah ayat yang kita baca, kita tahqiqkan, kita betulkan, kita yakinkan bahwa ayat ini diperuntukkan kepada siapapun yang ingin menjaga Islam, supaya hati-hati. Su'ilal Hasan Al-Basri, Hasan Basri pernah ditanyakan an qaulih ta'ala samanan qalila. Apa itu samanan qalila? Sayyid Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, as-samanul qalil, yaitu ad-dunya wa ma fiha, yaitu apapun yang ada nilainya dari dunia ini. Ini adalah samanan qalil. Seluruh yang ada di dunia ini adalah samanan qalil ketika diperbandingkan dengan yang namanya iman kepada Allah, yang namanya amanah-amanah dari Rasulullah SAW untuk kita pegang dan kita jadikan landasan hidup. Kemudian tidak luput dari itu juga Imam Atha bin Dinar dari Sa'id bin Jabir mengatakan di dalam persoalan wala tashtaru bi ayati thamanan qalila ini, bahwa ayat tersebut kitabnya Allah, yaitu kekuasaan Allah, syariat-syariat Allah, yaitu ayat-ayat Allah yang ditukar dengan dunia. Dan yang dimaksud dengan as-samanul qalil, yaitu harga yang sedikit itu ad-dunya wa syahawatuha, yaitu dunia dengan syahwat-syahwatnya, dengan hasrat-hasratnya, kekuasaannya, hartanya, semuanya. Ini menurut Sa'id bin Jabir. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam persoalan ayat yang kita sampaikan tadi, bagaimana kita belajar kepada sejarah, bagaimana Islam bisa jaya, bagaimana Islam bisa dikalahkan oleh mereka. Ada apa? Kelemahannya apa saja? Mari kita ambil satu prinsip mereka, orang-orang kafir yang ingin menghancurkan Islam, biasanya mengambil satu, apa itu? Tokoh atau ulama-ulama yang cerdik, ulama-ulama yang cerdas, tapi kecerdasannya di dalam mengumpulkan dunia, tapi di dalam hatinya tidak ada iman kepada Allah. Dan kesimpulan daripada uraian ini semuanya, kesimpulan daripada sosok ini semuanya adalah ulama munafik. Atau menurut kita pinjam bahasanya Imam Ghazali, yaitu ulama su di dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, yaitu ulama yang cinta dunia, ulama yang tidak mau memberikan kontribusinya kepada agama karena dia takut kehilangan dunianya. Sahabat, baik, kita lanjutkan. Sekarang kita ambil satu contoh. Bagaimana setelah kejadian yang menimpa umat Islam hari ini, yaitu persoalan-persoalan penistaan agama yang luar biasa, persoalan-persoalan penistaan agama yang betul-betul mengusik kita, mengusik keimanan kita, dan mengusik dan bahkan mengancam keimanan orang-orang awam di sekitar kita. Hikmah kedua
dari adanya penistaan-penistaan agama, penistaan baginda Rasulullah SAW, baik yang rembes, kata-kata umbelan, kata-kata Nabi nyolong jambu yang dinisbatkan, ditudingkan, yang diandai-andaikan kepada baginda Rasulullah SAW, ini jelas adalah orang-orang munafik. Dan jauh daripada itu semuanya, lebih berbahaya daripada itu semuanya adalah orang-orang yang mendukung, orang yang menistakan baginda Rasulullah SAW, lebih munafik lagi. Karena dia terang-terangan mengatakan Nabi adalah orang-orang yang rembes, mengatakan Nabi adalah umbelan, menampilkan hal-hal negatif kepada diri baginda Rasulullah SAW, menyemaikan kata-kata negatif kepada sifat-sifat baginda Rasulullah SAW. Nabi diandai-andai dia nyolong jambu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana keimanannya orangnya seperti itu? Dan ini adalah terang-terangan disampaikan di depan publik. Ini tidak terlalu bahaya karena kita lihat dengan mata kepala kita. Kita semuanya punya otak, punya akal, punya hati. Kita bisa menimbang dengan hati nurani kita, mana yang pantas kepada baginda Nabi, mana yang tidak pantas kepada baginda Nabi. Malah yang lebih berbahaya daripada itu adalah siapapun yang mendukung, yang masih membentengi, membackup orang penista Nabi semacam ini. Makanya di dalam Al-Quran terhadap orang-orang munafik semacam ini disampaikan bahwa derajatnya orang munafik itu sama di dalam darkil asfal fi jahannam, yaitu nanti di neraka ada di keraknya bersama orang kafir. Tidak ada bedanya, satu sel, kalau perlu satu kamar dengan orang-orang kafir, yaitu hanya orang-orang munafik. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tegas memerintahkan kita semuanya untuk memerangi orang-orang munafik ini, untuk membentengi sahabat-sahabat kita, sahabat-sahabat, ulama-ulama, membentengi orang awam terutama daripada orang-orang munafik yang akan menongrong keimanan mereka. Dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannama wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik. Jangan biarkan mereka. Dan tempat orang-orang tersebut adalah di neraka jahanam. Ini kurang lebihnya daripada kesimpulan ayat yang saya baca barusan. Artinya kita jangan tenang-tenang dengan orang-orang munafik. Kita harus mempunyai kewaspadaan lebih terhadap orang-orang munafik, karena kehidupan kita, perjalanan kita, hayat kita, semua yang kita miliki hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk lebih jelas dan lebih detail lagi, kita sampaikan ada tanda-tanda orang-orang munafik. Disampaikan dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW. Salah satunya yaitu qala Nabi SAW. Qala. Salah satunya yaitu anna Nabi SAW. Qala arba'um man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar. Ini disampaikan oleh baginda Rasul, tabi'ahu Syu'bah anil A'mash, yang diriwayatkan oleh sahabat-sahabat beliau. Rasulullah menyampaikan bahwa ada 4 hal, di mana kalau 4 hal ini menjangkiti seorang manusia, maka positiflah orang tersebut sebagai seorang munafik yang murni, yang tulen. Apa itu kata Nabi? Yaitu yang pertama, idza tumina khana. Ketika diberikan amanah, diberikan kepercayaan, dia berkhianat. Wa idza haddasa kadzaba. Dia suka berbohong. Ketika dia berjanji untuk melakukan kebaikan, bertobat katanya, datang ke Lirboyo yang mengatakan rembes itu, ternyata di Bekasi dia ngulangi lagi. Ahada ghadar. Ya munafik. Wa idza khasama fajar. Dan ketika dia berhujjah, dia berlebih-lebihan, dia bermubalaghah di dalam dalil-dalilnya yang bukan dalilnya dikasih dalil, seperti yang disampaikan oleh orang tersebut. Asobahu romadun syadidun,
sanata sab'in min maulidihi, bahwa Rasulullah ketika waktu usia 7 tahun ini kena penyakit romat yang sangat parah. Apa romat? Ini permasalahan penerjemahan daripada romat. Dalam satu daerah mengatakan romat itu belen, ada yang mengatakan seloromoto, gitu aja. Ada sampai sendal mengatakan romat itu adalah rembes. Itu pada usia ke-7 dari kelahiran. Faulija fi Makkah falam yufid al-ilaj. Dan romatnya Rasulullah itu diobatkan di Mekah tapi tidak bisa sembuh. Perlu ketahuilah Abdul Muthalib bahwa obatnya romatnya Rasulullah, beleknya Rasulullah, kalau sebagian daerah seperti Gus Muwafiq menerjemahkan dengan rembesnya Rasulullah. Dipun terangaken saat umur 7 tahun asabahu Ramadan. Nabi nate kena penyakit belen. Napa belen ini? Belen terus gampang banyu metu keteke. Cara Jogja jenenge rembes niku. Belen. Niku pancen ya biasa piyambake menungso sehat nggih biasa, lara nggih biasa. Di mana dalilnya sama sekali ini tidak mengena dan sama sekali ini fatal, dan ini bahkan menjadi dosa jariah yang disampaikan di dalam publik dan menjadi ancaman kepada orang-orang awam. Kenapa? Di antaranya adalah karena dia mempunyai landasan hukum, landasan dalil yang diselewengkan kepada orang-orang awam. Katanya rembes, tidak ada. Dalilnya ada Ramadan syadid. Ramadan itu bukan belean, bukan. Ramadan itu bukan kotor, bukan. Ramadan itu adalah sakit mata biasa yang tidak sampai kotor. Apalagi baginda Rasulullah SAW. Akan tapi orang ini harus belajar lagi persoalan bahasa. Bahasa Arab, Ramadan itu bukan belean. Kalau belean ini adalah romasun. Dasarnya adalah, saya punya catatan. Baik, saya punya catatan. Ini disampaikan inna sibyana kanu yusbihuna ramasan wa Muhammadan yusbihu saqilan dahinan. Dahinan bermakna duhnun, minyak rambut. Bahwa teman-teman sebayanya baginda Rasulullah SAW di waktu pagi bangun dalam keadaan belean, romason, bukan Ramadan syadid, bukan Ramadan. Ramadan, belean. Akan tapi bagaimana baginda Muhammad SAW, beliau itu bangun dalam keadaan bersinar, cerah, bersih, dan berdahinan, yaitu duhnun, berminyak rambut. Ini adalah keadaan yang ditampilkan di depan kita hari ini. Penyesatan yang begitu masif dilakukan orang-orang munafik terhadap keagamaan kita, terhadap orang-orang awam kita. Maka sahabat channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, kita sampaikan di sini dalam satu penafsiran Imam Al-Hafidh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, alladhi fasaruhu bihi ahlul ilmi mu'tabirun, annal munafiq atau annan nifaqa fi syar'i yunqasamu ila qismain. Bahwa orang munafik itu ada dua macam. Yang pertama adalah an-nifaqul akbar, yaitu orang nifak yang sifatnya kebangetan, atau nifak yang besar, atau nifak akbar, atau munafik yang luar biasa tidak bisa diampuni. Apa itu diantaranya? Yaitu ayyudhirul insan al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian wa yubtinu ma yunaqidu dzalik kullahu aw ba'dah. Jadi ini nifak akbar, menyimpan atau menjelaskan atau menampilkan atau menampakkan keimanan kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari akhir atau hari kiamat. Tapi dia menyimpan hal-hal yang takut diketahui orang banyak. Ini namanya munafik. Di dalam satu hadis disampaikan bahwa orang-orang seperti itu ada fid darkil asfali minan nar. Orang-orang semacam itu
itu pasti ada dalam keraknya neraka, ada di dalam paling bawahnya neraka. Yang kedua adalah nifaqul aswar, yaitu munafik yang kecil, munafik yang tidak seberapa besar, akan tapi namanya tetap munafik, yaitu nifaq amaliyah, yaitu nifaq amali, yaitu keseharian. Ini yang dimaksud nifaq yang kedua. Seperti dia menunjukkan pura-pura baik dan lain sebagainya. Ini adalah ciri-ciri, tanda-tanda dan macam daripada munafik atau nifak. Baik, kita sampaikan sahabat bagaimana kita harus menjaga diri kita, agama kita, bangsa kita daripada orang-orang munafik yang saat ini dirongrong habis-habisan oleh gerombolan-gerombolan orang-orang liberal, entah mengatasnamakan apapun namanya, entah menamakan Islam Nusantara atau apapun. Jadi perlu perhatian baik-baik, perlu kewaspadaan baik-baik, warning habis-habisan Anda dan keluarga Anda. Jangan sampai terjerumus kepada kubangan neraka fitarkil asfal itu tadi. Sebagai penutup, sahabat channel Bintang Akidah, tadi kita menyampaikan bagaimana kita belajar kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau mempunyai satu peranan yang luar biasa dalam Islam. Beliau sukses mempunyai jasa yang besar di dalam Islam. Beliau sukses menaklukkan, sukses menguasai, sukses di dalam berdakwah dan menguasai satu wilayah. Salah satu caranya adalah menghabisi orang-orang munafik, mendeteksi orang-orang munafik, dan menyingkirkan orang-orang munafik. Ini adalah strategi beliau. Kita belajar dari sini. Anda ingin agama Anda selamat, Anda ingin bangsa Anda selamat, Anda ingin NKRI-nya tetap damai sentosa sampai kiamat, maka perhatikan baik-baik. Anda harus pintar-pintar mendeteksi siapa orang munafik dan siapa orang yang berjalan li'ala'i kalimatillah. Baik, satu kesimpulan daripada yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, langkah-langkah Salahuddin Al-Ayyubi, yaitu mempunyai proteksi yang kuat. Bagaimana dia tidak bisa dirasuki, tidak bisa disusupi oleh asasin-asasin yang dari Syiah itu, sehingga dia mendapatkan kemenangan yang cemerlang. Coba Anda lihat di negeri-negeri plus 62 ini. Syiah berkembang, dibiarkan. Kemudian anak-anak PKI bangkit, dibiarkan. Bangga dengan PKI-nya, dibiarkan. Penista agama, didukung. Ahmadiyah diajak kerjasama. Padahal ini bukan Islam. Ahmadiyah ini punya nabi sendiri, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Kitabnya adalah Tazkir. Pikir, sekarang kita hari ini termasuk orang-orang yang betul-betul jaga agama kita, atau kita termasuk orang-orang lalal? Masya Allah. Adanya pengkhianat itu adalah salah satu sebab runtuhnya Khilafah Utsmaniyah atau Ottoman kita kenal. Pengkhianat ini kata lain daripada orang-orang munafik. Bagaimana Sultan Hamid II yang dengan susah payah mempertahankan kekuatan benteng terakhirnya setelah negaranya diporak-porandakan, adanya banyak pengkhianat agama. Kurang lebihnya seperti adanya liberal atau Islam Nusantara lah, atau Islam multikulturalisme, apapun namanya, mereka punya kedok macam-macam. Ketika satunya tidak laku, dia pakai yang satunya. Ini salah satu cara mereka, licik mereka. Yang mana mereka juga bisa menunggangi ormas Islam, di mana mereka juga lebih leluasa jual beli. Uighurnya, dia tidak peduli saudara Islamnya, persoalan Palestinanya, dia hanya di mulut saja, save Palestina, save Palestina, sungkawa terhadap Palestina. Tapi di balik itu semuanya, di balik dia ngomong save Uighur, dia sedang minum darah saudaranya sesama muslim. Bahkan sekarang terang-terangan mengatakan bahwa di Uighur tidak ada apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anda ini umat siapa? Anda ini umat Muhammad atau Anda adalah umat Cina? Tolong ini dipertegas. Jaga ini baik-baik. Apapun yang merugikan Islam dan menguntungkan orang-orang kufar, ini adalah satu poin penting yang harus kita perhatikan. Ketika ini merugikan terhadap umat Islam, jangan, apapun yang akan Anda dapatkan, apapun yang akan dibayarkan kepada Anda, jangan sekali-kali Anda menjelma sebagaimana ulama-ulama su yang digemengkan oleh Imam Ghazali.
Jangan sekali-kali Anda menjelma kembali sebagaimana Bal'am bin Ba'ura, ulama yang alim luar biasa. Bahkan menurut ulama sebagian sudah tahu terhadap sirnya Allah, rahasianya Allah. Tapi ketika disuguhi dengan harta dunia, padahal di dalam Al-Quran wala tashtaru bi ayati samanan qalila tersebut, dia tetap menjualnya, dan dia akhirnya menjadi ulama munafik pecundang yang akan menjadi sampah sejarah. Baik, yang kita sampaikan pada hari ini terakhir, saya mengajak kepada semuanya, sebagaimana baginda Rasulullah SAW ketika ditanyakan apa itu dosa. Dosa itu ketika kita merasa tidak enak, kita merasa tidak nyaman, hati nurani kita menolak, itu dosa. Dan ketika Anda melihat Nabi Anda disandingkan dengan kata-kata negatif, Anda masih menerima dan hati nurani Anda merasa tidak nyaman, Anda masih memaksa-maksakan dalil, Anda seruan ke pesantren-pesantren untuk membeli dalil, untuk membayar dalil. Saya pikir pengacara itu hanyalah ada di pengadilan-pengadilan negeri dan pengadilan agama. Ternyata di pesantren juga ada namanya pengacara. Dan pesantren pengacara itu tetap memperjuangkan apa yang diminta oleh kliennya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang munafik. Semoga anak cucu kita diselamatkan dari sifat-sifat munafik. Dan kita dimasukkan kepada golongan baginda Rasulullah SAW yang mencintai dengan betul-betul tulus dari hati nurani kita, mencintai baginda Rasulullah SAW lebih daripada dunia dan isinya, lebih daripada apapun yang kita miliki saat ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.